Di sebuah desa yang damai namun penuh dengan cerita-cerita mistis, Habib Bahar adalah nama yang melambung tinggi. Dengan jubah putih dan sorban hijau yang khas, ia dikenal sebagai seorang ulama yang tak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keahlian luar biasa dalam dunia silat. Konon, tubuhnya kebal terhadap senjata, dan banyak yang percaya ia mampu melumpuhkan lawan hanya dengan satu sentuhan. Kisah-kisahnya menyebar hingga ke pelosok, membuat banyak orang kagum sekaligus penasaran. Setiap Jumat malam, aula kecil di tengah desa selalu penuh sesak. Orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk mendengarkan ceramah Habib Bahar yang dipenuhi dengan petuah bijak dan kisah-kisah heroik. Salah satu cerita favorit masyarakat adalah bagaimana ia pernah menghadapi segerombolan preman bersenjata hanya dengan tangan kosong, tanpa satupun goresan di tubuhnya. Ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Namun, tidak semua tentang Habib Bahar dapat dengan mudah dicerna. Di balik penghormatan itu, ada sisi misteri yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa memiliki kekuatan sedemikian hebat? Apakah benar ilmu kebal itu nyata, atau sekadar legenda yang dibuat-buat? Meski demikian, tak ada yang berani menantang ceritanya, setidaknya hingga saat itu. Habib Bahar menikmati statusnya sebagai panutan masyarakat. Aura karismatiknya tak tertandingi, dan setiap gerakannya seolah memancarkan wibawa. Namun, ia tak menyadari bahwa ketenangan ini hanya sementara. Jauh di luar sana, ada seseorang yang skeptis terhadap semua klaimnya dan siap menantang kebenaran di balik nama besarnya. Meski banyak yang memuja Habib Bahar, desas-desus mulai muncul di antara segelintir warga. Beberapa orang yang lebih kritis mulai mempertanyakan kebenaran cerita-ceritanya. Seorang pedagang pasar bahkan mengaku pernah melihat Habib Bahar memukul seekor ular berbisa hingga mati, tetapi luka kecil di tangannya tampak menghitam beberapa hari setelah kejadian itu. Bukannya kebal? Kenapa bisa begitu? Ujar sang pedagang kepada teman-temannya di kedai kopi. Di sisi lain, Habib Bahar tetap tenang menghadapi bisik-bisik tersebut. Ia percaya bahwa setiap orang besar pasti akan menghadapi keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Keraguan itu adalah ujian, katanya dalam salah satu ceramahnya. Dan ujian itu tidak akan menggoyahkan orang yang benar. Meski demikian, kerutan kecil di dahinya tidak dapat sepenuhnya ia sembunyikan. Tanda-tanda kegelisahan mulai terlihat, terutama ketika seorang pemuda desa yang dikenal kritis secara terbuka mempertanyakan klaimnya dalam sebuah ceramah. Habib, kalau memang kebal, apakah boleh kami melihat demonya? Tanyanya polos. Habib Bahar tersenyum samar dan mengalihkan pembicaraan ke topik lain, tetapi momen itu tidak hilang dari ingatan banyak orang. Sementara itu, di sebuah sudut kota, cerita tentang Habib Bahar sampai ke telinga seseorang yang hidup dalam dunia yang berbeda. Dunia yang tidak mengenal cerita dongeng atau klaim tanpa bukti. Dunia keras yang dipenuhi dengan logika jalanan. Nama orang itu adalah Hercules, sosok yang akan mengubah arah cerita ini. Hercules, seorang mantan pemimpin kelompok jalanan yang kini berusaha hidup lebih tenang, mendengar cerita tentang Habib Bahar dari salah satu anak buahnya. Katanya dia kebal, Bang. Badannya nggak bisa dilukai. Pernah ngelumpuhin 5 orang cuma dengan satu tangan, kata anak buahnya dengan semangat. Hercules tertawa kecil, menyulut rokoknya, dan menggeleng. Ngomong kosong begitu mana bisa dipercaya? Meski skeptis, Hercules tak bisa sepenuhnya mengabaikan cerita itu. Di masa mudanya, Hercules telah melihat banyak orang mencoba memanfaatkan mitos dan cerita mistis untuk mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Ia tahu bahwa di balik cerita-cerita besar, seringkali ada trik atau manipulasi. Namun, ada sesuatu tentang Habib Bahar yang membuatnya penasaran. Hercules memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia meminta anak buahnya mencari tahu lebih banyak tentang sosok Habib Bahar. Setiap informasi yang didapat semakin membuat Hercules tergelitik. Dia bukan cuma penceramah. Dia juga petarung. Banyak orang percaya dia memang punya ilmu kebal, kata salah satu informannya. Hercules tersenyum tipis, matanya tajam seperti elang. Bawa aku ke tempat dia. Aku mau lihat sendiri apakah dia benar-benar kebal, atau hanya bicara besar, ucap Hercules tegas. Sebagai seseorang yang selalu menghadapi dunia dengan realitas, Hercules merasa harus menantang cerita ini. Baginya, kebenaran adalah sesuatu yang harus dibuktikan, bukan sekadar diklaim. Hercules mulai bergerak untuk menggali kebenaran di balik cerita Habib Bahar. Ia menemui sejumlah orang yang pernah bertemu langsung dengan Habib Bahar, termasuk beberapa warga desa yang mengidolakan sang Habib. Dia orang baik, kata salah seorang warga. Kalau kau bertemu dengannya, kau akan merasakan wibawanya. Tapi kalau soal kebal,
Siapa yang tahu pasti? Setiap jawaban yang diterima Hercules semakin membuatnya penasaran. Ia menemui seorang mantan petarung yang mengaku pernah berhadapan dengan Habib Bahar. Aku kalah bukan karena dia kebal, kata pria itu, mengusap bekas luka di wajahnya. Dia memang tangguh, itu saja. Tapi soal kebal, aku ragu. Hercules mengamati dengan cermat setiap informasi yang ia terima. Baginya, semakin besar klaim, semakin besar pula tanggung jawab untuk membuktikannya. Ia tidak percaya pada omong kosong atau tipu daya. Ia ingin menghadapi Habib Bahar langsung, bukan untuk menghancurkannya, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran dalam hati. Hercules tahu bahwa misinya ini tidak akan mudah. Habib Bahar bukan hanya seorang individu, tetapi juga simbol bagi banyak orang. Menantang simbol berarti menantang kepercayaan masyarakat. Namun, Hercules sudah memutuskan. Ia akan maju, apapun risikonya. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar sekuat yang mereka katakan, igumamnya sambil menatap malam yang kelam. Berita tentang Hercules yang ingin bertemu Habib Bahar menyebar dengan cepat. Desa kecil yang sebelumnya tenang mendadak riuh dengan spekulasi dan perdebatan. Sebagian warga merasa khawatir. Bagaimana jika Hercules benar-benar menantangnya? Jika cerita Habib Bahar hanya dongeng, bagaimana nasib kepercayaan kita? Tanya seorang warga. Di sisi lain, para pendukung setia Habib Bahar meyakinkan diri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Habib kita bukan orang sembarangan. Kalau Hercules datang, dia akan pulang dengan kepala tertunduk, ucap seorang pria tua dengan keyakinan penuh. Namun, tak bisa disangkal bahwa ada rasa cemas yang mengintip di balik setiap percakapan. Habib Bahar sendiri menerima kabar itu dengan tenang. Saat seorang muridnya memberitahu bahwa Hercules, sang legenda jalanan, ingin menemuinya, ia hanya tersenyum kecil. Biarkan dia datang. Kebenaran akan bicara dengan sendirinya, ucapnya penuh percaya diri. Namun, dalam hatinya, Habib Bahar tahu bahwa pertemuan ini akan menjadi ujian besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kepercayaan orang-orang terhadapnya. Sementara itu, Hercules bergerak semakin dekat ke desa. Dengan langkah tenang namun penuh tekad, ia membawa tim kecil untuk mendukungnya. Bukan untuk bertarung, melainkan sebagai saksi dari apapun yang akan terjadi. Di matanya, momen ini bukan hanya tentang menantang Habib Bahar, tetapi juga mencari kebenaran dalam dunia yang penuh dengan legenda dan cerita kosong. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Aula kecil tempat Habib Bahar biasanya memberikan ceramah dipenuhi oleh warga yang penasaran. Suasananya tegang, nyaris tak ada suara selain bisik-bisik pelan. Semua mata tertuju ke arah pintu masuk, menanti sosok Hercules yang dikabarkan akan datang hari itu. Ketika Hercules akhirnya muncul, keheningan melingkupi ruangan. Dengan tubuh kekar dan tatapan tajam, ia berjalan perlahan memasuki aula. Habib Bahar berdiri di atas panggung kecil, memandang Hercules dengan senyum tenang. Dua sosok yang begitu berbeda, satu mewakili dunia religius penuh hikmah, dan yang lain mewakili kerasnya realitas jalanan. Hercules berhenti tepat di depan panggung. Dengan suara berat, ia memecah keheningan. Habib Bahar, aku mendengar banyak cerita tentangmu. Tentang kekuatanmu, tentang ilmu kebalmu. Aku datang untuk melihat apakah semua itu benar. Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa warga menahan napas, menanti jawaban Habib Bahar. Habib Bahar memandang Hercules sejenak, lalu mengangguk pelan. Kebenaran tidak butuh pembuktian kepada manusia, tetapi jika engkau datang untuk mencarinya, maka biarlah kebenaran itu muncul. Kata-kata Habib Bahar membuat masyarakat terkesima, tetapi bagi Hercules, itu adalah awal dari tantangan sebenarnya. Ketegangan di aula semakin memuncak. Hercules, yang tak pernah takut menghadapi apapun, menatap lurus ke arah Habib Bahar. Buktikan kepadaku bahwa kau benar-benar kebal. Jika kau tidak takut, biarkan aku mencoba menguji ilmu kebalmu, tantangnya dengan nada dingin. Suasana menjadi sunyi. Warga menatap Habib Bahar dengan penuh harap dan ketegangan. Habib Bahar tersenyum tipis, meski kerutan kecil mulai muncul di dahinya. Ilmu kebal adalah karunia Tuhan. Aku tidak memamerkannya untuk hiburan, tetapi jika engkau ingin mencobanya, aku tidak akan mundur, ucapnya mantap. Kalimat itu membuat para pendukungnya bersorak kecil, meskipun ada rasa gelisah yang terselip di hati mereka. Hercules mengeluarkan pisau kecil dari kantongnya, membuat beberapa orang di aula terkesiap. Tidak perlu sampai melukai, Habib. Cukup tunjukkan bahwa ini tidak akan menyentuhmu, ucapnya sambil mengacungkan pisau itu. Habib Bahar tetap tenang,
Tetapi ia tahu bahwa ini bukan sekadar uji coba fisik, melainkan ujian atas semua kepercayaan yang telah ia bangun selama ini. Sebelum Hercules melangkah lebih jauh, Habib Bahar mengangkat tangan, menghentikan semua keributan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Jika ini adalah ujian dari Tuhan, maka biarkan Tuhan yang memutuskan siapa yang benar. Kata-kata itu membawa keheningan mendalam ke seluruh ruangan. Bahkan Hercules, meski skeptis, mengangguk setuju. Dalam momen itu, semua orang merasa seperti berada di ambang sebuah peristiwa besar yang akan mengubah segalanya. Setelah pertemuan yang menegangkan itu, Habib Bahar merasa ada bayangan besar yang terus menghantuinya. Ia menyadari bahwa cerita yang selama ini ia bangun mulai retak, dan Hercules adalah sosok yang bisa menghancurkan semuanya. Dalam kegelisahannya, ia mulai mencari jalan keluar. Bukan untuk memenangkan duel, tetapi untuk menyelamatkan martabatnya. Habib Bahar menemui seorang guru silat tua yang pernah mengajarinya dasar-dasar bela diri. "Guru, aku membutuhkan bantuanmu. Aku harus menghadapi seseorang yang tidak bisa aku kalahkan dengan kata-kata," katanya dengan nada memohon. Namun, sang guru hanya menggeleng. "Kejujuran adalah senjata terkuat. Kau takkan menang jika kau hanya ingin menutupi kebohongan." Kata-kata itu menghantam Habib Bahar, tetapi ia belum siap untuk menyerah. Tidak puas, ia beralih ke jalur mistis. Habib Bahar menemui seorang dukun terkenal yang konon bisa memberikan perlindungan spiritual. "Aku butuh kekuatan," katanya. Dukun itu menatapnya lama sebelum berkata, "Ilmu kebal tidak bisa diberikan, kecuali hatimu benar-benar bersih. Dan aku tidak melihat itu dalam dirimu." Jawaban itu membuat Habib Bahar semakin tertekan. Dengan waktu yang semakin sempit, Habib Bahar merasa terjebak. Ia mulai mempertanyakan semua keputusan yang pernah ia buat. Meski begitu, rasa takut akan kehilangan wibawa membuatnya terus mencari cara. Ia tak sadar bahwa langkah-langkah ini justru membuat dirinya semakin jauh dari kebenaran yang seharusnya ia terima. Malam sebelum duel, Habib Bahar tidak bisa tidur. Ia merasa dikejar mimpi buruk di mana masyarakat yang dulu menghormatinya kini berbalik mencemoohnya. Wajah Hercules muncul di setiap sudut pikirannya, seperti bayangan yang tak bisa ia hilangkan. Ia mulai merasakan ketakutan yang begitu nyata, ketakutan akan kehilangan segalanya. Di tengah malam, ia duduk di sajadahnya, mencoba berdoa. Namun, kata-katanya terasa kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hubungannya dengan Tuhan telah terganggu oleh semua kebohongan yang ia bangun selama ini. Ia mulai menangis, tetapi rasa malu mencegahnya untuk benar-benar jujur bahkan kepada dirinya sendiri. Habib Bahar mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih memiliki peluang. Mungkin Hercules hanya ingin pamer. Mungkin aku masih bisa mencari jalan keluar besok, pikirnya. Namun, suara kecil dalam hatinya terus berbisik, mengingatkannya bahwa waktu untuk mengelak sudah habis. Sementara itu, masyarakat di desa sudah menyiapkan lapangan untuk duel. Bisik-bisik tentang duel esok hari memenuhi setiap rumah. Sebagian orang masih percaya bahwa Habib Bahar akan menunjukkan kehebatannya, tetapi banyak juga yang mulai ragu. Ketegangan meliputi seluruh desa, membuat malam itu terasa begitu panjang. Saat pagi menjelang, desa dipenuhi oleh warga yang ingin menyaksikan duel. Lapangan terbuka yang biasanya kosong kini penuh dengan kerumunan orang. Ada yang membawa tikar untuk duduk, ada yang berdiri sambil berbisik-bisik, dan ada juga yang hanya diam menatap dengan cemas. Habib Bahar berjalan menuju lapangan dengan langkah berat. Ia mengenakan pakaian putih bersih, tetapi wajahnya pucat. Setiap langkah terasa seperti membawa beban ribuan kilo. Tatapan masyarakat yang dulunya penuh hormat kini terasa seperti tusukan tajam. "Habib pasti menang," igumam salah satu pendukungnya, tetapi Habib Bahar tahu itu tidak benar. Di sisi lain, Hercules tiba dengan tenang. Dengan pakaian sederhana dan sikap santai, ia terlihat seperti seseorang yang tidak memiliki beban sama sekali. Tatapannya tajam, tetapi tidak penuh kebencian. Ia hanya ingin melihat kebenaran, tidak lebih dari itu. Saat keduanya berdiri berhadapan, suasana menjadi begitu tegang hingga suara angin pun terdengar jelas. Matahari yang bersinar cerah seolah menjadi saksi atas momen besar ini. Habib Bahar mencoba menenangkan dirinya, tetapi keringat yang mengalir di pelipisnya mengungkapkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketika duel dimulai, Habib Bahar mengambil posisi bertahan. Namun, alih-alih menunjukkan keahliannya, ia justru terus menghindar dari setiap serangan Hercules. Langkah-langkahnya tampak gugup, dan gerakannya jauh dari elegan. Warga yang menyaksikan mulai saling berbisik, kebingungan dengan apa yang mereka lihat. Hercules,
di sisi lain, tidak menunjukkan agresi berlebihan. Ia menyerang dengan langkah-langkah yang terukur, tetapi cukup untuk menguji klaim Habib Bahar. "Mana ilmumu? Bukankah kau kebal?" tanyanya dengan nada dingin. Habib Bahar tidak menjawab, hanya terus mundur dengan wajah tegang. Sebuah momen krusial terjadi ketika Hercules berhasil menjatuhkan Habib Bahar dengan satu gerakan sederhana. Seluruh lapangan terdiam. Habib Bahar yang selama ini dianggap tak terkalahkan kini tergeletak di tanah, kelelahan dan ketakutan. Hercules berdiri di atasnya, tetapi tidak melanjutkan serangan. Alih-alih menyerang lebih jauh, Hercules justru menurunkan tangannya dan membantu Habib Bahar bangun. "Tidak perlu melanjutkan ini. Jika kau punya sesuatu untuk diakui, lakukanlah sekarang," katanya dengan nada lembut, tetapi penuh wibawa. Kata-kata itu mengguncang hati Habib Bahar lebih dalam daripada pukulan manapun. Habib Bahar berdiri di tengah lapangan, terengah-engah, dengan tatapan semua orang tertuju padanya. Napasnya berat, bukan karena kelelahan fisik, tetapi karena tekanan yang begitu besar. Hatinya berdebar kencang saat ia memandang Hercules, yang berdiri di depannya dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa puas atas kekalahannya. Akhirnya, dengan suara yang bergetar, Habib Bahar berbicara. "Semua ini hanya cerita. Aku tidak pernah memiliki ilmu kebal. Aku hanya ingin dihormati," katanya dengan nada penuh penyesalan. Kata-kata itu bergema di lapangan yang hening. Warga yang sebelumnya mendukungnya terkejut. Beberapa terlihat marah, sementara yang lain hanya menundukkan kepala, merasa dikhianati. "Saya minta maaf," lanjut Habib Bahar, matanya mulai berkaca-kaca. "Saya telah berbohong kepada kalian semua. Saya tidak pantas menjadi seseorang yang kalian hormati. Saya hanyalah manusia biasa yang dipenuhi kelemahan." Kalimat terakhirnya seperti pukulan keras, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Hercules mendekati Habib Bahar dan menepuk pundaknya. "Mengakui kesalahan membutuhkan keberanian lebih besar daripada menang dalam perkelahian," ucapnya. "Hari ini kau telah menang melawan dirimu sendiri, dan itu adalah kemenangan sejati." Kata-kata itu membuat banyak orang tersentuh, bahkan beberapa mulai melihat Habib Bahar dengan pandangan baru. Setelah pengakuan itu, Hercules membantu Habib Bahar berdiri dengan tegap. "Apa yang kau lakukan tadi adalah langkah pertama menuju jalan yang lebih baik," ucap Hercules sambil tersenyum tipis. Habib Bahar menatapnya dengan bingung. Ia tidak mengira bahwa seseorang yang baru saja mengalahkannya akan menunjukkan kebaikan hati. Mereka berdua berjalan keluar dari lapangan bersama, meninggalkan kerumunan yang masih terdiam. Di tengah perjalanan, Hercules berkata, "Tidak ada manusia yang sempurna. Yang penting adalah apa yang kau lakukan setelah menyadari kesalahanmu. Apakah kau akan terus berbohong, atau kau akan berubah?" Habib Bahar hanya bisa mengangguk. Kata-kata Hercules terasa seperti teguran sekaligus nasihat yang tulus. Ia mulai merasa bahwa meskipun hari ini penuh rasa malu, ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan untuk memperbaiki dirinya tidak akan mudah. Hercules, yang dikenal sebagai pria keras di dunia jalanan, menunjukkan sisi lembut yang jarang terlihat. Ia memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu, bukan untuk merayakan kemenangannya, tetapi untuk memastikan bahwa Habib Bahar mendapat dukungan moral yang ia butuhkan untuk memulai kembali. Setelah duel itu, masyarakat desa diliputi keheningan. Banyak orang merasa kecewa, terutama mereka yang sangat percaya pada cerita Habib Bahar. Beberapa warga bahkan tidak mau berbicara dengannya, menganggapnya sebagai seorang penipu. Habib Bahar menerima semua itu dengan kepala tertunduk. Ia menghabiskan hari-harinya di rumah, merenungi semua keputusan yang telah ia buat. Di sudut hatinya, ia merasa hancur, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Setiap langkah kecil untuk keluar dari rumah terasa berat, karena tatapan penuh penghakiman dari masyarakat. Namun, tidak semua orang menjauhinya. Beberapa orang, terutama murid-muridnya, mencoba untuk tetap mendekat dan memberikan dukungan. Mereka percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Salah satu dari mereka berkata, Habib, jangan menyerah. Mungkin ini saatnya untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Habib Bahar menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang masa lalunya. Jika ia ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, ia harus membuktikan dirinya, bukan melalui cerita, tetapi melalui tindakan nyata. Habib Bahar memutuskan untuk memulai hidupnya dari awal. Ia mendatangi warga satu persatu, meminta maaf atas kebohongannya.
Beberapa menerima permintaan maafnya, tetapi banyak juga yang masih menyimpan dendam. Kau telah menipu kami selama bertahun-tahun, kata seorang warga dengan nada tajam. Meski sulit, Habib Bahar tidak menyerah. Ia mulai bekerja untuk membantu masyarakat, seperti membersihkan masjid, membantu di ladang, dan mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Ia berharap bahwa tindakan-tindakan kecil ini bisa menunjukkan ketulusan hatinya. Proses ini penuh dengan tantangan. Ada saat-saat di mana Habib Bahar merasa ingin menyerah, terutama ketika ia menghadapi tatapan sinis atau ejekan dari orang-orang. Namun, ia selalu mengingat kata-kata Hercules, perubahan dimulai dari keberanian untuk bertahan. Pelan-pelan, beberapa warga mulai melihat perubahan dalam diri Habib Bahar. Meski kepercayaan mereka belum sepenuhnya kembali, mereka mulai mengakui usahanya. Ini menjadi motivasi bagi Habib Bahar untuk terus maju, meskipun jalannya masih panjang. Dalam perjalanan mencari arti baru hidupnya, Habib Bahar teringat seorang guru silat tua bernama Pak Kusno, yang tinggal di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Guru itu dikenal sebagai ahli bela diri yang rendah hati namun sangat tegas dalam prinsip. Habib Bahar memutuskan untuk menemuinya, berharap bisa belajar lebih banyak, bukan hanya tentang bela diri, tetapi juga tentang kehidupan. Ketika Habib Bahar tiba di rumah sederhana Pak Kusno, ia langsung menyampaikan niatnya. Saya ingin belajar dari Anda, Guru. Bukan hanya ilmu bela diri, tetapi juga kebijaksanaan hidup. Pak Kusno menatap Habib Bahar dengan tajam, seperti membaca isi hatinya. Belajar bela diri bukanlah tentang menjadi kuat untuk pamer. Apa alasanmu ingin belajar? Tanyanya. Habib Bahar terdiam sejenak sebelum menjawab. Saya ingin memperbaiki diri. Saya telah banyak berbuat salah, dan saya ingin menjadi orang yang lebih baik, seseorang yang bisa melindungi, bukan memanfaatkan orang lain. Jawaban itu membuat Pak Kusno mengangguk pelan, meski ia belum sepenuhnya yakin. Baiklah, aku akan melatihmu, tapi hanya jika kau berjanji untuk mengikuti setiap ajaranku dengan sepenuh hati. Habib Bahar menyanggupi, meski ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia mulai tinggal di desa kecil itu, jauh dari keramaian, untuk fokus belajar. Pak Kusno memberinya peringatan terakhir, ini bukan tentang membuktikan siapa dirimu kepada orang lain. Ini tentang membuktikan siapa dirimu kepada dirimu sendiri. Latihan dimulai pada hari pertama fajar menyingsing. Pak Kusno membangunkan Habib Bahar dengan suara lantang, memintanya untuk berlari mengelilingi desa sebelum matahari terbit. Habib Bahar, yang terbiasa dengan kehidupan nyaman, merasa berat menjalani latihan itu. Nafasnya terengah-engah, kakinya gemetar, tetapi ia tidak menyerah, latihan tidak hanya fisik. Setiap malam, Pak Kusno mengajarkan Habib Bahar teknik meditasi untuk menenangkan pikiran. Tubuh yang kuat tidak ada artinya jika pikiranmu kacau, katanya. Namun, bagi Habib Bahar, mengendalikan pikirannya sendiri ternyata lebih sulit daripada latihan fisik. Bayangan masa lalunya sering muncul, mengganggu konsentrasinya. Selain itu, Pak Kusno memberikan tugas-tugas sederhana yang terlihat sepele, seperti membersihkan halaman atau menanam pohon. Menghormati pekerjaan kecil adalah bagian dari belajar bela diri, ujar Pak Kusno. Awalnya Habib Bahar merasa ini tidak ada hubungannya dengan ilmu silat, tetapi perlahan ia menyadari bahwa tugas-tugas itu mengajarkannya kesabaran dan tanggung jawab. Semakin hari, tubuh Habib Bahar menjadi lebih kuat, dan pikirannya mulai lebih tenang. Meski begitu, Pak Kusno tidak pernah memuji. Perjalananmu masih panjang, katanya. Latihan ini bukan soal mencapai puncak, tetapi tentang terus melangkah meski jalannya sulit. Habib Bahar mulai memahami bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Suatu sore setelah latihan berat, Pak Kusno mengajak Habib Bahar duduk di bawah pohon besar. Kau sudah belajar banyak, tapi apakah kau mengerti apa arti sebenarnya dari bela diri? Tanyanya. Habib Bahar terdiam, mencoba merangkai jawaban. Untuk melindungi diri dan orang lain, tebaknya. Pak Kusno tersenyum tipis. Itu sebagian dari jawabannya. Tetapi inti dari bela diri adalah mengalahkan ego dan nafsu dalam dirimu. Bela diri bukan tentang menyerang, tetapi tentang bertahan, baik dari ancaman luar maupun dari dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat Habib Bahar merenung. Ia mulai memahami bahwa kelemahannya selama ini bukanlah karena kurangnya kemampuan, tetapi karena egonya yang terlalu besar. Pak Kusno melanjutkan, kedisiplinan adalah fondasi bela diri. Tanpa disiplin, kau hanya akan menjadi seseorang yang sombong dengan kekuatan. Kesabaran adalah kekuatan terbesarmu, karena itu membuatmu berpikir sebelum bertindak. Dan kejujuran adalah inti dari semuanya.
Jika kau tidak jujur kepada dirimu sendiri, maka tidak ada yang kau pelajari akan berarti. Kata-kata itu mengguncang Habib Bahar. Ia merasa seperti melihat cermin yang menunjukkan semua kelemahan dan kesalahannya. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Dengan semangat baru, ia bertekad untuk terus belajar, tidak hanya tentang silat, tetapi juga tentang menjadi manusia yang lebih baik. Latihan ini bukan lagi tentang menebus kesalahannya kepada orang lain, tetapi tentang menemukan jati dirinya yang sejati. Setelah berbulan-bulan belajar bersama Pak Kusno, Habib Bahar kembali ke desanya. Dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang lebih tulus, ia mulai melakukan tindakan nyata untuk membantu komunitasnya. Ia membersihkan masjid, membantu petani di ladang, dan memberikan pengajaran agama kepada anak-anak. Setiap harinya, ia mencoba menunjukkan bahwa dirinya telah berubah. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Masih ada warga yang memandangnya dengan tatapan curiga. Apa ini hanya cara lain untuk mendapatkan perhatian? Tanya seorang tetua desa dengan nada dingin. Habib Bahar hanya tersenyum dan menjawab dengan tindakan. Ia tahu bahwa membuktikan dirinya bukanlah soal berbicara, tetapi bertindak konsisten. Dalam salah satu kesempatan, seorang pemuda mendatangi Habib Bahar dan berkata, "Saya ingin belajar silat dari Anda." Habib Bahar terkejut, merasa belum layak menjadi guru. "Saya bukan siapa-siapa," katanya. Namun, pemuda itu menjawab, "Bukan ilmu silat yang saya cari, tetapi ketulusan yang Anda tunjukkan." Jawaban itu membuat Habib Bahar merasa bahwa upayanya mulai terlihat. Langkah-langkah kecil itu menjadi fondasi untuk membangun kembali hubungan dengan masyarakat. Ia mulai merasakan bahwa perubahan yang ia perjuangkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi manfaat kepada orang-orang di sekitarnya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapat kembali, dan beberapa warga memutuskan untuk menguji ketulusan Habib Bahar. Suatu hari, seorang pria tua meminta bantuan untuk memperbaiki rumahnya yang hampir roboh. "Kita lihat apakah dia sungguh-sungguh," bisik beberapa warga. Tanpa ragu, Habib Bahar langsung membantu. Ia bekerja dari pagi hingga malam, bahkan di tengah hujan lebat, tanpa meminta imbalan apapun. Pria tua itu terharu melihat kesungguhannya, tetapi warga lainnya masih skeptis. "Ini hanya permulaan," kata mereka. Ujian lainnya datang ketika seorang pemuda yang pernah dirugikan oleh kebohongan Habib Bahar meminta ganti rugi. Meski itu berarti harus mengorbankan sebagian besar tabungannya, Habib Bahar menyanggupi. "Ini bukan soal uang," kata pemuda itu. "Aku hanya ingin tahu apakah kau benar-benar berubah." Ketulusannya membuat pemuda itu akhirnya mau memaafkan. Perlahan-lahan, masyarakat mulai melihat bahwa perubahan Habib Bahar bukanlah kepura-puraan. Kejujurannya dalam menghadapi ujian demi ujian menjadi bukti nyata dari ketulusannya untuk menebus kesalahan masa lalu. Di tengah proses perbaikan diri, Habib Bahar sering merenungkan perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa kebohongan-kebohongan yang ia lakukan di masa lalu berasal dari rasa takut dan kebutuhan untuk diakui. "Aku dulu ingin dihormati, tapi aku lupa bahwa hormat harus diraih, bukan diminta," gumamnya. Masa lalunya yang penuh dengan tipu daya kini menjadi pelajaran berharga. Ia belajar bahwa menghadapi kebenaran, seberat apapun, lebih baik daripada hidup dalam kepalsuan. Setiap malam, ia berdoa agar diberi kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar. Dalam renungannya, ia juga teringat nasihat Pak Kusno tentang ego. "Ego yang besar adalah musuh terbesar manusia," kata Pak Kusno. Habib Bahar kini mulai memahami bahwa melawan ego membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Pelajaran-pelajaran ini memberinya kekuatan untuk terus maju. Ia mulai menerima masa lalunya sebagai bagian dari dirinya, bukan untuk disesali, tetapi untuk dijadikan pijakan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masyarakat, yang awalnya sulit percaya, perlahan-lahan mulai membuka hati mereka. "Dia benar-benar berubah," kata seorang ibu yang dulu merasa kecewa berat pada Habib Bahar. Anak-anak yang diajar Habib Bahar mulai bercerita kepada orang tua mereka tentang kebaikan hati dan kesabaran sang guru. Salah satu momen penting terjadi ketika seorang tetua desa memutuskan untuk berbicara di depan umum. "Saya tahu kita semua pernah merasa dikhianati. Tapi lihatlah apa yang telah dilakukan Habib Bahar. Apakah kita tidak bisa memberi kesempatan kedua kepada seseorang yang berusaha memperbaiki dirinya?" Katanya, pidato itu membuka jalan bagi masyarakat untuk kembali menerima Habib Bahar sebagai bagian dari komunitas mereka. Meski masih ada beberapa orang yang tetap skeptis, mayoritas warga mulai melihat perubahan positif dalam dirinya. Habib Bahar merasa lega, meski ia tahu bahwa kepercayaan penuh tidak bisa diraih dalam semalam. Ia terus bekerja keras, bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain,
tetapi karena ia merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Di tengah proses perbaikan diri, Habib Bahar mendapat kabar bahwa beberapa orang yang pernah ia bohongi kini tinggal di desa-desa sekitar. Dengan penuh keberanian, ia memutuskan untuk menemui mereka secara langsung. Ia tahu bahwa meminta maaf bukanlah hal mudah, tetapi itu adalah bagian dari tanggung jawabnya. Orang pertama yang ia temui adalah seorang pedagang kecil bernama Pak Ahmad, yang pernah merugi karena sumbangan besar yang ia berikan berdasarkan klaim palsu Habib Bahar. Ketika Habib Bahar mengetuk pintu rumahnya, Pak Ahmad tampak terkejut. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dingin. Habib Bahar menunduk dan menjelaskan dengan jujur, "Saya datang untuk meminta maaf atas kesalahan saya dulu. Saya tahu saya telah menyakiti Anda dan banyak orang lainnya. Saya tidak meminta Anda memaafkan saya sekarang, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa saya menyesali semuanya." Pak Ahmad terdiam, lalu berkata, "Ya, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku menghargai keberanianmu datang ke sini." Pertemuan ini diikuti oleh pertemuan lain dengan orang-orang yang pernah ia rugikan. Meski tidak semua dari mereka langsung menerima maafnya, banyak yang tergerak oleh ketulusannya. Salah satu dari mereka berkata, "Yang kau lakukan ini tidak mudah, Habib. Mungkin butuh waktu, tetapi aku yakin kau akan menemukan jalanmu kembali." Habib Bahar mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekebalan atau kemampuan fisik, tetapi pada kejujuran, kerja keras, dan kemampuan untuk mengakui kesalahan. Ia merasakan beban di hatinya perlahan berkurang setiap kali ia berbuat baik atau meminta maaf. Ia kembali mengingat nasihat Pak Kusno, kejujuran adalah dasar dari semua kekuatan. Ketika kau hidup dalam kebenaran, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Kata-kata itu kini menjadi prinsip hidupnya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun, cukup baginya untuk hidup dengan tulus. Masyarakat desa, yang dahulu kecewa, kini mulai menyambutnya kembali dengan hangat. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang yang penuh kebohongan, tetapi sebagai seseorang yang telah belajar dari kesalahannya. Anak-anak yang ia ajar mulai memanggilnya Guru Bahar, sebuah penghormatan yang ia terima dengan penuh kerendahan hati. Pada suatu hari, Hercules kembali ke desa itu secara tak terduga. Ia datang untuk melihat sejauh mana perubahan Habib Bahar. Ketika ia melihat bagaimana masyarakat mulai menerima Habib Bahar kembali, ia tersenyum puas. "Aku tahu kau punya kekuatan ini dalam dirimu," katanya. "Teruslah hidup dalam kebenaran, karena itu yang akan membawamu lebih jauh." Habib Bahar kini telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Meski perjalanannya belum selesai, ia tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Dengan kebenaran sebagai kekuatannya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Dengan kehidupan barunya, Habib Bahar menjadi sosok yang menginspirasi anak-anak muda di desanya. Ia sering mengadakan diskusi terbuka di masjid atau lapangan, berbicara tentang pentingnya hidup dengan jujur, bertanggung jawab, dan rendah hati. Anak-anak muda yang dulu mengidolakan cerita-cerita kebal palsunya kini mendengarkan kisah perjuangan nyata yang lebih membumi. "Jangan pernah mencari kehormatan dengan cara instan," katanya kepada mereka. "Kehormatan sejati didapat dari kerja keras dan keberanian untuk menghadapi kenyataan, bahkan saat itu menyakitkan." Kata-kata itu meresap di hati para pemuda, yang mulai melihat Habib Bahar sebagai panutan baru, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketulusannya. Salah seorang pemuda yang dahulu sering mengikuti kebohongannya, kini menjadi murid setia. "Saya ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk komunitas, seperti yang Anda lakukan sekarang," katanya. Habib Bahar tersenyum, merasa bahwa usahanya mulai membuahkan hasil. Setiap hari, ia terus membangun hubungan dengan generasi muda, memberikan mereka pelajaran tentang hidup yang penuh integritas. Ia tidak lagi berbicara tentang dirinya, tetapi tentang masa depan yang bisa mereka ciptakan bersama. Perubahan besar Habib Bahar perlahan mulai mendapatkan pengakuan. Tetua desa yang dulu menjadi kritikus terbesarnya kini berbicara dengan nada berbeda. Dia telah membuktikan bahwa manusia bisa berubah, jika mereka benar-benar mau, katanya dalam sebuah pertemuan warga. Masyarakat yang sebelumnya enggan menyapa Habib Bahar kini mulai menyambutnya kembali. Ketika ada kegiatan desa, seperti gotong royong atau perayaan, mereka mengundangnya dan memberinya peran penting. Meski awalnya merasa canggung, Habib Bahar menerima dengan rendah hati, menganggap ini sebagai bentuk kepercayaan yang harus ia jaga. Anak-anak yang dulu takut atau tidak memedulikannya, kini menghampirinya dengan senyum. Mereka sering meminta nasihat atau hanya sekadar ingin mendengar cerita tentang perjalanan hidupnya. Habib Bahar menyadari bahwa menjadi bagian dari komunitas adalah salah satu anugerah terbesar yang bisa ia terima. Kepercayaan masyarakat tidak datang dalam sekejap, tetapi melalui tindakan nyata yang konsisten.
Habib Bahar memahami bahwa ini adalah hasil dari kerja kerasnya, dan ia bertekad untuk tidak pernah mengecewakan mereka lagi. Kini, Habib Bahar menjalani kehidupan yang lebih damai. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun, selain kepada dirinya sendiri dan Tuhannya. Hari-harinya diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu petani, mengajar anak-anak, dan memberikan ceramah tentang pentingnya hidup dengan kejujuran. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan doa dan latihan fisik, menjaga tubuh dan pikirannya tetap sehat. Ia sering teringat ajaran Pak Kusno, bahwa kekuatan sejati datang dari disiplin dan ketenangan. Kebiasaan itu membuatnya lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup. Ia juga memutuskan untuk membantu orang-orang yang pernah dirugikan olehnya. Dalam banyak kasus, ia menawarkan bantuan langsung atau mendukung usaha mereka agar kembali bangkit. Perbuatan itu tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memberinya rasa damai yang mendalam. Dengan fokus pada membantu orang lain, Habib Bahar merasa hidupnya kini lebih bermakna. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari mengambil. Setelah merasa hidupnya mulai stabil, Habib Bahar memutuskan untuk menemui Hercules. Ia ingin mengucapkan terima kasih kepada pria itu atas pelajaran yang telah mengubah hidupnya. Dalam pertemuan yang penuh kehangatan, Habib Bahar menyampaikan rasa terima kasihnya dengan tulus. Hercules, kalau bukan karena keberanianmu menantangku, aku mungkin masih hidup dalam kebohongan, katanya. Hercules tersenyum kecil dan menjawab, ya aku hanya membantumu melihat kebenaran. Sisanya adalah usahamu sendiri. Habib Bahar berbagi tentang perjalanannya, tentang bagaimana ia menghadapi rasa malu, membangun kembali kepercayaan, dan menemukan makna hidup yang baru. Hercules mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bangga atas perubahan besar yang terjadi pada Habib Bahar. Aku tahu kau bisa melewati semua ini, kata Hercules. Tapi ingat, perjalananmu belum selesai. Dunia selalu punya cara untuk menguji orang-orang yang ingin hidup dalam kebenaran. Sebelum mereka berpisah, Hercules memberikan nasihat terakhir kepada Habib Bahar. Kau telah memulai perjalanan yang hebat, tetapi ingatlah bahwa godaan untuk kembali ke jalan yang salah selalu ada. Jangan pernah biarkan dirimu terbuai oleh pujian atau penghormatan yang tidak tulus. Hercules juga mengingatkan Habib Bahar untuk terus berbagi pelajaran yang ia dapatkan. Kau punya kekuatan untuk menginspirasi orang lain. Gunakan itu untuk membawa perubahan positif, bukan untuk keuntungan pribadi. Kata-kata itu meresap dalam hati Habib Bahar, memberinya tekad untuk terus berjalan di jalan yang benar. Mereka berjabat tangan dengan hangat, tanda penghormatan dan persahabatan yang baru terbentuk. Hercules merasa bahwa perannya telah selesai, sementara Habib Bahar merasa bahwa perjalanannya baru dimulai. Habib Bahar duduk di beranda rumahnya, memandang matahari terbenam sambil merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang yang penuh klaim palsu hingga menjadi seseorang yang hidup dengan kejujuran, ia menyadari betapa banyak pelajaran yang ia dapatkan. Ia memahami bahwa kehormatan sejati tidak datang dari kebohongan atau klaim hebat, tetapi dari tindakan nyata yang membawa manfaat bagi orang lain. Ia merasa bersyukur atas setiap tantangan yang ia hadapi, karena semuanya membawanya ke tempat ini. Kini, Habib Bahar tidak lagi mengejar penghormatan dari orang lain. Sebaliknya, ia fokus untuk memberikan yang terbaik kepada komunitasnya dan kepada dirinya sendiri. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia bertekad untuk terus hidup dalam kebenaran. Di ujung hari itu, ia berbisik kepada dirinya sendiri, di perjalanan ini tidak pernah tentang menjadi yang terkuat, tetapi tentang menjadi manusia yang lebih baik. Matahari tenggelam di ufuk, menandai babak baru dalam kehidupan Habib Bahar yang penuh makna.